Salam sahabat seiman di mana saja Anda berada. Kiranya kita semua sedang dalam keadaan yang sehat, tetap kuat, dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji nama Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini ada suatu pertanyaan yang begitu menggelitik hati saya tentang benarkah Yesus naik ke sorga? Ya, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang baru. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah sering kita dengar, bahkan pertanyaan ini sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lampau. Ketika Yesus naik ke surga, ada begitu banyak orang yang tidak percaya akan peristiwa hal itu. Bahkan di dalam kehidupan kekristenan pun ada begitu banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip masih belum betul-betul meyakini bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah naik ke surga. Buktinya apa? Dilihat dari kehidupan mereka hari lepas hari. Orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke surga adalah orang yang betul-betul mempergunakan hidupnya untuk menanti Yesus yang akan datang kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan ini, apa kata Alkitab? Apakah Yesus betul-betul naik ke surga? Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-19 ayat yang 15, saudara dikasihi Tuhan, Musa sendiri juga mengatakan bahwa untuk meyakinkan suatu perkara tidak cukup dengan satu orang saksi, tapi juga harus 2, 1, 3 orang saksi. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 juga demikian. Ya. 1 orang saksi saja tidak cukup, harus ada 2 atau 3 orang saksi. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-6. Saya baca buat kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini pernyataan yang sangat penting, kata Rasul Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara dikasihi Tuhan, pernyataan Rasul Paulus ini begitu luar biasa. Ya. Dan saya pikir ini bukan pernyataan yang hanya diberikan asal-asalan saja oleh Rasul Paulus. Alkitab ini ditulis oleh ilham yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, ya, sehingga kemudian mereka menulisnya dalam sebuah kitab, dan kita meyakini bahwa segala tulisan yang tercantum di dalam Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini memberikan suatu kejelasan bahwa Yesus dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang telah berdosa. Tapi Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita anak-anak yang sudah dibenarkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya, bukan hanya itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa Kristus itu sudah dibangkitkan. Tidak sampai dibangkitkan saja, bahwa Kristus juga menampakkan diri baik kepada 2 orang dalam di perjalanan ke Emmaus, ya, ke-12 murid, ya, lalu kemudian lebih dari 500 orang. Saya pikir ini sudah jumlah saksi yang begitu banyak. Dan kata lain bahwa Yesus pasti, ya, Yesus pasti telah mati, Yesus pasti telah bangkit, Yesus pasti telah naik ke surga. Ya, dan ini merupakan suatu kebenaran, saudara dikasihi Tuhan. Tidak perlu Anda ragukan tentang hal ini, karena ini suatu keyakinan. Ya. Bahkan ada hal yang luar biasa lagi yang Yesus katakan sebelum ia naik ke surga. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudara dikasihi Tuhan, ya. Saya baca buat kita semua ayat yang kedua, ayat yang pertama sampai sekian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada suatu janji besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara. Dia sudah pasti naik ke surga.
Dan firman Tuhan menyatakan, Dia berjanji akan datang dari sorga. Untuk apa? Untuk membawa kita semua orang-orang yang setia kepada Dia. Ya. Kenapa? Dia pergi untuk menyediakan tempat di sorga bagi kita. Ada tempat yang Yesus saat ini sediakan buat saya dan buat saudara sekalian. Tugas kita sekarang apa? Pergunakanlah waktu kita dengan baik. Pergunakanlah hidup kita dengan bijak. Pergunakan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.